Kalau ngomong buka mata. Kita ini pindah-pindah rumah dari sana ke sini, dari sini ke sana, kenapa? Karena kita nggak bisa bayar kontrakan. Si Karina sampai mana sekolahnya? Cuma sampai SMA kan? Apa yang mau dibanggain? Apa? Saya dengan kamu ngomel, kuping saya dicongek. Saya capek, saya mau tidur. Jangan ganggu saya. Gini nih ya, kalau diajakin ngomong aja maunya tidur. Ngimpi kamu sana. Kamu itu hidupnya memang cuma dalam mimpi, tahu? Gak mau kawin sama kamu aku. Salam. Udah dong, Bu. Kan malu kalau didengerin sama tetangga. Nanti tetangga ngiranya Bapak jahat sama kita. Padahal Bapak kan sayang sama kita, Bu. Aduh, Nak. Ibu itu bukan benci sama Bapak kamu. Ibu cuma benci sama sikapnya. Habis Bapak gitu sih. Masa ngasih duit cuma segini? Mana cukup. Ibu juga tahu Bapak itu sayang sama kita. Tahu Ibu juga. Tapi Bapak itu nggak pernah bisa mapan. Coba kamu lihat sendiri. Kalau Bapak kamu banyak duit, kamu kan bisa seperti Hanum. Bisa nerusin sekolah. Nggak seperti sekarang. Gara-gara kamu harus ikut-ikutan nyari uang. Kamu terpaksa kerja jadi buruh pabrik. Allah, Bu. Karina kan ikhlas. Enggak, kamu nggak boleh ikhlas seperti itu. Kamu jangan ulangi kesalahan Ibu. Ya, kamu harus bisa hidup lebih baik daripada Ibu dan Bapak. Makanya satu kali lagi Ibu ingetin. Kamu cari suami yang cinta sama kamu, yang sayang sama kamu. Tapi mesti banyak uangnya. Karena kalau kamu cuma ngambilin cinta, rumah tangga kamu nggak bakalan bahagia. Percaya sama Ibu. Ya. Hanum, kamu kan udah seperti keluarga sama Karlina ya. Kamu dari kampus, pulang nyebut Karlina setiap hari di pabrik. Makanya ingetin terus ya Karlina apa yang Tante ngomong tadi. Karena ya. Iya Tante, pasti akan saya ingatkan terus Tante. Puspa, kamu taruh di mana selimut? Sudah kamu jual ya? Itu tuh di jidat mata apa bisu sih? Masa nggak kelihatan selimut segitu gedenya? Ditaruh di pojok tuh ah. Ngesalin amat sih. Udah ya Kar, sabar. Num, sorry ya. Setiap lo datang ke sini orang tua gue ribut mulu. Gue jadi malu sama lo. Nggak apa-apa kok. Yang penting sekarang lo berusaha untuk menyenangkan orang tua lo dengan mencari cowok seperti kata nyokap lo tadi, ya? Pacarnya aja ada 5. Ding, sama saya aja cantikan. Hebat banget sih lo. Jangan mau, dia pacarnya 10. Mas, ini sebenarnya keren banget. Bajunya kalau latihan sedikit kayaknya bisa diangkat jadi mantu deh. Udah bunganya buat gua aja. Iya, siapa yang mau ngasih lu bunga? Kalau mau ngambil mantu, gua aja. Gini nih, gua pernah jadi cover boy. Cover boy nenek moyang lu ya? Kesian deh lu. Cucian deh lu. Lu yang cucian. Cover boy majalah Trubus. Kalau mimpi jangan tinggi-tinggi. Nanti kasihan kalau jatuh sakit. Iya. Ngaca. Kalau minggir. Saya mau ngasih bunga. Mas ganteng. Nggak mau. Ayo dong.
ngambil dari bokapnya sama kredit card dari nyokapnya aja gayanya. Wow, kayak pantau. Ya udah jangan marah-marah gitu ah. Tapi gua heran sama lu, Rey. Kenapa? Tiap hari disamperin sama cewek. Banyak lagi. Tapi lu cool aja. Banyak lagi ya? Jangan-jangan lu Sembarangan lo ngomong. Dut, Ray. Mungkin dia nggak pede. Lu nggak pede kali, Ray? Lu nggak pede, lu bilang aja lu udah lulus kuliah. Lu udah di tukang parkir, hanya ngisi waktu sebelum lamaran lu dipanggil. Dut, bro. Dengar ya. Gue bukannya nggak pede masalah sama cewek. Lo tau gak? Di hati gue sekarang ada permaisuri hati gue. siapa? Cewek-cewek ganjen tadi. Bukan tipe kayak mereka, bukan. Siapa? Lo tau gak? Waktu gue jalan-jalan ke Pondok Indah Mall, ada cewek cakep banget. Dia punya senyum. Senyumannya paling indah dari semua cewek-cewek yang gue dilihat. Kayak gue dong. Lo sih kayak celepok senyum lo. Cici. Lo tau, gara-gara senyuman dia, gue mau tidur, keingetan. Gue mau makan, keingetan tuh cewek. Jatuh cinta dia. Iya benar. Cinta lo. Dut, bro. Apa sih? Itu dia tuh. Itu tuh. Apaan? Cewek yang gue bilang permaisuri hati gue. Tuh. Oh, Wah, set. it's very beautiful. Cantik kan? Ray, kalau memang dia permaisuri hati lo, lu bilang dong, halo cantik, I love you. Bisa nggak lo, berani nggak? Berani nggak? Berani nggak lo? Berani. Lo doain gue ya? Doain gue. Iya. Sana. Jangan lupa doain gue lo. Iya. Wah. Mudah-mudahan aja dia jadi sama tuh cewek. Nah, kita dapat bagian juga teman-temannya. Titip. Oke. Tadi ngobrolin apa sih? Mau mana? Gak tahu. Kita ngobrolin apa tadi? Gak tahu. Mau kemana? Sini makan. Permisi. Kenapa sih Nara? Tahu. Permisi. Bisa saya berikan bunga ini sama kamu, Nona Manis? Dari siapa, Mas? Dari hati saya. Tunggu. Kita pernah kenal? Sebelum kita lahir, kita sudah saling kenal. Walaupun kita belum pernah ketemu. Kamu pasti kaget dengan apa yang saya sudah lakukan. Tapi asal kamu tahu, bagi saya kamu adalah permaisuri. Dan saya sangat senang ketemu dengan kamu. Tenang, Kar. Biar gue yang ngadepin. Brur. Brur. Lo inget ya, di sini tuh bukan tim. Lo ngapain pakai puisi-puisi segala? Ingat dong, lo tuh orang kelas bawah. Tahu? Dengar ya, meskipun aku kelas bawahan, tapi aku punya harta yang tidak ternilai. Yaitu perasaan saya sama... Ya, dia nengok lagi. Temen gue ini nggak butuh yang nggak kelihatan. Temen gue ini butuhnya yang kelihatan. Lo tuh punya mobil nggak? Punya rumah nggak? Punya usaha pendapatan nggak? Apapun syaratnya, saya akan lakukan. Yang penting, aku bisa dapatkan apa yang aku ingin. Jangan nengok-nengok mulu, ntar lo tengeng lo yang ada lo. Kalau lo mau ngedapetin temen gue, lo mesti usaha dulu. Lo mesti punya modal dulu. Karena temen gue nggak punya, nggak bermain deh sama teman-teman kelas kayak lo. Ngerti? Gitu. Ayo. Demi permaisuri gue, apapun akan gue lakukan.
Mbak? Mbak? Ini belanjaan Mbak jatuh tadi. Terima kasih. Maaf, saya membuat kamu kaget. Tapi walaupun kaget, kamu tetap cantik kok. Maaf ya, Mbak. Kamu tahu, kamu sudah memecahkan piring saya. Tolong beli yang baru. Tolong ambil, Mbak. Mbak. Tolong ambil uang. Saya benar-benar mau mengganti uang kamu. Kamu tuh gimana sih? Saya kan udah bilang kalau saya tuh nggak mau. Jangan ngotot dong. Jangan maksa saya dong. Emangnya saya ini siapanya kamu? Kamu adalah ratu saya. Dan kalau kamu tidak mau menerima niat baik saya, hati saya akan hancur. Lebih parah dari piring-piring tadi. Besar kurang ajar kamu ya, berani-beraninya kayak gitu. Baru juga udah kenal udah berani-berani kayak gitu. Pakai otak dong, jangan sinting. Pak, ada apa ini, Pak? Tuh masa mau nyok saya? Kenal doang aja. Kurang ajar berani. Kurang ajar. Kurang ajar. Jangan tuduh saya, ya. Kalau ada baju yang kamu suka, ambil saja. Ya masuk. Kalau tidak nanti kita beli di Sydney saja. Oke? See you. Bye-bye. Anton, kemana aja kamu? Seharian tidak di kantor. Tumben nanya. Ya ampun. Kenapa muka kamu berkelahi ya? Ini pasti gara-gara kamu pergi ke tempat yang tidak benar. Sudah selalu kan Papa bilang, kamu jangan... Pak, Anton sudah muak. Papa larang ini, larang itu. Memangnya Papa peduli apa sih? Dulu waktu Papa ninggalin Mama, waktu hati Anton hancur, Papa nggak pernah mikirin Anton. Sekarang Anton luka sedikit, Papa sok-sok peduli. Sekarang Papa sudah tua, sudah mau meninggal, baru ingat-ingat Anton. Asal Papa tahu aja, Pak. Anton tidak mudah untuk melupakan kesalahan Papa. Anton, jangan berkata begitu.
Papa tidak pernah menelantarkan kamu. Sudahlah, Pak. Daripada sok-sok repot mikirin Anton. Mendingan Papa urusin aja itu istri muda Papa. Lu mau pinjam mobil ini? Lu ngomong lu pelan-pelan dong. Gila lu ya. Ini mobil bukan punya gue. Ini punya temen om gue. Wah, bikin kacau aja urusan lo. Kalau umpamanya yang punya tahu dipakai ame lu, bisa hancur muka gue mau taruh di mana? Baik. Lu kan CS sama gue, Bay. Kita kan temenan. Dan lagi lu kan udah bilang, ini mobil yang punyanya lagi keluar kota. Iya kan? Iya. Nah, dia kan nggak tahu kalau mobilnya gue pakai. Iya, tapi jangan bikin susah begini dong. Yuk. Gue janji sama lo, gue pakai nggak lama. Paling top 1 jam setiap harinya. Udah gitu juga nanti bensinnya gue isiin full. Oke? Ayo kita kan CS, temenan. Oke? Iya dah, lo kalau lagi susah kemari lo. Ya udah dah, lu pakai ini mobil. Tapi inget ya, kalau nih mobil sampai barat sedikit, lu tanggung jawab. Rebes. Pokoknya nih mobil aman, oke? Iya. Oke, thank you, man. Sekarang gue mau ke Mas Yanto dulu ya. Iya. Lo biar bantu pinjam, lo paling ganteng lo bengkel ini, ya nggak? Iya. Thank you, ya. Lu mau pinjem baju langganan gue buat bikin cewek alotasi terkesan? Aduh, Rere, lu ada-ada aja deh. Lo tahu gak, baju yang ada di sini semua tuh barang mahal. Tok, dengar Tok. Ini cewek bukan cewek sembarangan. Ini cewek permaisuri hati gue, Tok. Tok, apa yang dia mau itu tuntutan buat gue. Tolong, Tok. Gue tahu, tapi gini deh. Nanti pulang kerja, lo gue anterin ke Tanah Abang. Kita ke Sogo Jongkok. Kita beli di sana. Harganya murah-murah, kualitasnya juga sama. Tok, dengar. Tok, gue bukannya nggak mau ke Sogo Jongkok, tapi waktu gue nggak ada. Tok, tolongin gue dong, Tok. Gue buru-buru nih. Lo kalau udah ada maunya, mesti diturutin ya. Ya, siapa lagi kalau bukan temen yang nolong? Yaudah, gue kasih pinjem. Ini demi buat permaisuri hati lo. Nah, gitu dong. Tapi ingat, Apaan? harus dijaga ini barang. Kalau sampai rusak, gue yang jadi resikonya. Lo tenang, lo percaya sama gue. Pokoknya selesai acara, ini baju gue bawa lagi ke tempat lo sini. Ya, oke? Iya. Lo paling baik lo. Lo masuk surga sama baju-baju lo. Gue bawa sekarang ya. Ambil. Thank you, man. Di mana bajunya? Lo pilih aja. Waduh, emang paling baik lo tuh. Awas, pelan-pelan. Iya, tenang aja ya. Gadis kecilku, kita pasti akan ketemu lagi. Hai permaisuri, mau kemana? Santai. Hai. Sama saja ya, santai ya. Enggak, Mbak. Ayo. Dia pergi juga lagi. Ah, sebodoh ting. Yang penting dia udah lihat gue bawa mobil. Dia sangka kan gue orang tajir. Saya terlambat ya. Aduh, saya minta maaf Pak. Saya janji saya nggak akan berbuat seperti ini lagi. Tidak apa-apa. Kamu terlambat 5 menit. Tapi saya minta lain kali jangan diulang lagi. Saya permisi dulu ya Pak. Mari Pak Handoko, Pak Helmi. Baru sekali ini saya lihat karyawan yang terlambat 5 menit, sudah seperti mau kiamat. Siapa dia? Namanya Carlina. Mungkin dia itu karyawan yang terlajin di pabrik ini, Pak.
tidak pernah terlambat, dan kerjanya selalu rapi, Pak. Saya yakin kalau semua karyawan seperti dia, produktivitas pabrik ini akan meningkat. Ya, tadi lu pakai baju bagus terus bawa mobil bagus, masih dicuekin juga. Ya, gimana men, permaisuri lo? Hah? Tenang, Bu, tenang. Kodok. Tenang ya, si Bayu sama si Yanto, dia mau nolongin gue. Kan masih ada besok. Besok nanti gue bakal coba ngerayu nih cewek lagi. Supaya bagaimana dia nanti mau naik ke mobil yang gue bawa. Masih ada besok. Terus selalu dukung lo. Berhutang lah, berhutang. Ibu sakitnya tambah parah ya? Enggak. Ibu cuma capek aja. Tapi ibu tambah gak enak badan kan? Karena kerokin ya? Jangan. Kamu kan harus kerja. Ya. Karena nggak usah berangkat kerja aja, Bu. Karena kerokin ibu aja ya. Jangan, Nak. Kamu kan baru masuk kerja. Nanti kalau nggak datang dipecat. Ya. Pergi, Bu, nggak apa-apa. Tapi Karina nggak mau ibu sakit. Ya udah, tapi ibu jangan lupa minum obatnya ya. Kalau ada apa-apa, telepon Karina di kantor. Iya. Ya udah, Karina pamit dulu ya, Bu ya. Assalamualaikum, Bu. Salam. Hati-hati cantik ya. Pak. Karina berangkat dulu ya, Pak ya. Ya, hati-hati ya Kalina ya. Ya, Bapak juga hati-hati. Bawa taksinya jangan ngebut-ngebut. Ya. Udah, Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Puspa. Astagfirullah, Puspa. Kamu tuh batuk darah kok nggak bilang-bilang. Ke rumah sakit. Ke rumah sakit. Puspa sayang. Kamu selama ini tahan dengan sikap saya. Masa dengan penyakit seperti ini aja nggak tahan? Puspa! Puspa! Cepet dong. Uang UGD di mana? Makasih ya. Gimana keadaannya, Dok? Mbak Karlina. Iya, saya. Begini Mbak, keadaan orang tua Anda masih kritis. Jadi mau tidak mau, kami harus melakukan tindakan operasi secepatnya. Saya mohon, Dok, lakukan apa aja untuk orang tua saya. Operasi aja sekarang, Dok. Iya, Dok.
Begini Mbak, peraturan di rumah sakit, sebelum kami melakukan tindakan operasi, Mbak harus memberikan deposit atau uang muka untuk biaya operasinya. Berapa? Kurang lebih 10 juta. 10 juta, Dok? Memang saya tahu ini berat Mbak, tapi ini sudah peraturannya. Dok, gue pinjam uang mulu ya. Aku pinjam dulu, ntar dibalikin lagi. Aduh, Kar, sorry banget. Duit gue baru kemarin habis. Gue bantuin bokap gue, sorry banget ya, Kar ya. Aduh. Udah gini, gue minta lu tungguin orang tua gue di sini ya. Tolong tungguin. Gue mau ke pabrik, mungkin ada pinjaman. Oke. Dokter, Ya. tunggu saya. Saya akan kembali lagi bawa uang itu. Ya. Cepet ya, Kar. Hai. Waduh. Dari tadi kamu saya tunggu-tunggu di halte sana. Ternyata kamu ada di sini. Nona manis. Ada apa? Kenapa kamu panik? Saya lagi putus asa, Mas. Saya butuh uang. Orang tua saya baru aja kecelakaan dan mereka sekarang ada di unit gawat darurat. Bapak sama ibu saya tuh mau dioperasi. Dan saya butuh uang untuk biaya uang mukanya. Dan saya nggak punya uang. Kamu punya uang nggak? Saya pinjem ya, nanti saya balikin. Berapa? 10 juta. Hah? 10 juta? Iya. Punya. Tapi sekarang saya nggak bawa uang kontan. Seandainya saya harus ambil, tapi uang saya ada di bank. Dan saya yakin, sekarang bank pasti tutup. Bagaimana kalau seandainya besok saja, ya? Nggak bisa, Mas. Nggak bisa kalau besok. Kalau besok orang tua saya akan meninggal. Tapi, Nona, dengar lu. Nona manis, dengar lu, Nona manis. Nona, dengar lu, Nona. Nona, gimana kalau besok saja saya bawa uangnya? Nona. Nona. Goblok banget gue. Sekalinya dia butuh pertolongan, gue nggak ada duit. Gimana gue mau cari simpati sama dia? Lo mau nyusahin gue lagi, Re? Aduh, Re. Lo kemarin udah pinjem baju langganan gue. Untung selamat tuh baju. Sekarang lo mau pinjem duit. Aduh. Toh, denger Toh. Toh, kali ini gue bener-bener minta tolong sama lo, Toh. Ini masalah antara hidup dan mati calon mertua gue. Masa lo gak mau tolongin gue, Toh? Aduh, bukan begitu, Re. Gue juga turut prihatin sama calon mertua lo. Tapi coba lo pikir dong, gue dari mana uang sebanyak itu? Toh, please. Lo tahu kan gue cuman kuli binatu. Buat makan sama bayar kosan aja gue ngap-ngapan. Emang lo kira gue kerja sama Sultan Brunei? Jangan, Toh. Gue minta tolong sama lo, Toh. Please, ya. Gue kepepet banget, asli. Sekarang gini deh. Gue nggak ada duit, Re. Hari ini gue cuma dapat 100. Baru dapat 100. Nggak ada lagi. Gue butuh cuma 10 juta, tapi lo kasih 100. Lo salah alamat kalau butuh 10 juta sama gue. Enggak. Thank you, ya. Selebihnya gue cari sama teman-teman yang lain. Thank you, ya. Hati-hati, Re, ya. Re. Belum tentu jadian sama tuh perempuan. Udah bikin utang sana ngutang sini. Emang cinta bikin tekor. Gimana keadaannya, Dok? Mbak Karina sekarang ada di mana, Mbak? Dia belum datang, tapi katanya dia sebentar lagi mau datang, Dok. Nah, suruh segera datang. Karena keadaan kedua orang tuanya sudah makin gawat. Dan sekarang pihak rumah sakit harus segera mengadakan tindakan operasi.
Kalau dia tidak segera datang, kita harus membawa ke ICU. Ya udah kalau gitu saya tunggu di luar nunggu Mbak Karlina ya, Dok. Dan ya? kalau dia datang nanti dia suruh langsung ke bagian keuangan untuk memberikan uang depositnya supaya kita bisa segera melakukan tindakan operasi. Oh ya udah kalau Ya. gitu saya tunggu di luar ya, Dok. Makasih ya, Dok. Ya. Hah? 10 juta? Loh, sebenarnya gue butuh 9.900.000. Ya. Tapi yang paling penting, gue butuh duitnya sekarang. Karena kalau gue sampai telat, bisa-bisa orang tuanya Permaisuri hati gue bisa meninggal. Kalau Permaisuri gue sedih, gue bisa mati, Dut. Bisa mati gue. Ya, lalu kayak nggak tau gue aja kerjaan kita apaan sih? Kayak konglomerat aja. Ya nih. Tolongin dong, Dut. Segini nih, tuh. Pegang dah. Dut lah, recehan 1.000 perak lagi. Ya. Dut, kalau bukan lu, siapa lagi gue bisa minta tolong? Aduh, lu benar-benar butuh. Bukannya butuh, sangat-sangat butuh. Ada sih orang yang bisa minjemin duit. Nah, udah ayo. Tuh, tapi dia lintah darat, men. Gua nggak mau tahu. Mau lintah darat, mau lintah udara, gua nggak mau tahu. Yang penting gua butuh duitnya sekarang juga. Buat gue, orang tuanya Permaisuri gue itu segala-galanya. Oke? Ya udah deh, lu ikut gua. Nah, gitu dong lo. Bro, gua cabut dulu ya. Jagain parkiran, ya. Ayo. Gua ganti baju dulu, men. Iya. Bro, hati-hati, Bro. Kalau saya punya, saya pasti akan bantu kamu. Tapi jangan seperti sekarang. Bagaimana dengan Pak Helmi? Apa Pak Helmi bisa bantu saya? Kebetulan Pak Helmi tidak masuk hari ini. Tapi anaknya ada. Saya akan bicara dulu dengan dia ya. Pak, saya minta tolong katakan sama dia bahwa saya akan mengembalikan uang itu, Pak. Saya akan usahakan balikin uang itu, Pak. Saya akan melakukan apa saja untuk orang tua saya, Pak. Saya mohon. Saya akan bicara dulu dengan dia ya. Jadi sekarang kamu butuh 10 juta? Betul, Pak. Jangan khawatir. Terima kasih, Pak Projo. Saya nggak bisa membalas segala kebaikan Pak Projo. Ed. Tapi tidak ada janji-janji. Kamu harus siapkan barang jaminan. Punya barang jaminan? Barang jaminan? Aduh, Pak. Kebetulan saya nggak punya apa-apa, Pak. Bohong. Lo punya mobil bagus. Itu aja jaminannya. Oh iya, mobil iya. Ya, kalau tidak mau sih ya sudah. Saya bersedia Pak. Ya. Oke. John, tolong siapkan surat-suratnya. Oke, Bos. Saya akan ambilkan uangnya. Iya, Pak. Tunggu sebentar. Lu gila, men. Lu gila. Itu kan mobilnya. Lu nggak mau tahu. Saat ini yang penting nyawa orang tuanya Permaisuri gue dulu. Masalah ngelunasin mobil itu bagaimana nanti? Aduh, lu diem lo. Shh, jangan bilang Bayu Si Bayu nggak boleh tahu. Iya, wah gawat deh. Spekulasi. Nekat lo. Saya sudah ceritakan semuanya. Silakan temui dia untuk penjelasannya. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Masuk. Pak, saya benar-benar minta maaf, Pak. Kalau saat itu saya menampar Bapak karena saya nggak tahu kalau Bapak seorang. Saya benar-benar minta maaf, Pak. Saya dengar kamu butuh uang untuk perawatan orang tua kamu. Apa betul? Iya, Pak. Benar. Itu benar sekali, Pak. Saya udah nggak tahu lagi harus kemana saya pergi. Saya sangat membutuhkan uang itu, Pak. Saya nggak tahu lagi harus kemana karena saya takut kalau saya nggak mendapatkan uang itu, ibu saya dan ayah saya bakal meninggal, Pak. Tolong saya. Saya bisa bantu kamu. Bahkan saya bisa bayar seluruh biaya perawatan orang tua kamu sampai lunas. Benar. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Saya tidak akan melupakan jasa Bapak. Terima kasih. Tapi kamu harus berjanji.
kamu harus menikah dengan saya. Bagaimana? Kamu setuju? Well, saya anggap diam sebagai ya.